Selamat siang pemirsa, hari ini saya masih berada di kediaman Bapak Sutopo. Jadi Bapak Sutopo, beliau di sini adalah sebagai salah seorang tokoh masyarakat di Dusun Lamu. Coba sedikit cerita Pak tentang kegiatan jenengan tadi yang disampaikan tadi itu. Jadi, saya Sutopo, saya di sini sebagai petani tembakau. Saya bertani tembakau sejak lulus sekolah tahun 91. Kemudian saya di dusun ini, saya dulu diangkat menjadi kepala dusun. Sekaligus di hobi kesenian, saya pelaku dunia pewayangan, dalang wayang kulit. Kemudian di Temanggung, kebetulan saya diberi amanah oleh teman-teman, saya menjadi ketua ketoprak di Kabupaten Temanggung. Baik, ini teman-teman, jadi pembahasan kita kali ini kita pertama akan membahas tentang pertembakauan dulu. Tapi untuk masa panen sudah lewat ya Pak? Sudah. Terakhir masa panen itu terakhir bulan Oktober. Bulan Oktober. Oktober itu panen terakhir? Ya, panen terakhir. Jadi panen raya itu mulai Agustus, September sampai Oktober, 3 bulan. Itu masa tunggu berapa bulan Pak dari mulai penanaman bulan Maret, rata-rata penanaman itu bulan Maret. Jadi Maret itu penanaman, April, Mei itu perawatan, Juni, Juli itu juga perawatan, kemudian Agustus sudah masuk panen. Kalau yang ditanam di sini biasanya tembakau apa Pak? Varietas Kemloko. Jadi varietas Kemloko itu sebenarnya yang sangat cocok di Legosari ini, di Lamu, itu adalah varietas Kemloko. Nah, karena varietas Kemloko itu daunnya kecil-kecil, kemudian oleh Balitas Malang dan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Temanggung kemudian dikawinkan silang. Jadi sekarang ada Kemloko 1, Kemloko 2, Kemloko 3, Kemloko 4, Kemloko 5. Kualitasnya sama. Itu hasil dari regenerasi Pak? Hasil dari regenerasi, dan itu untuk regenerasi dari Kemloko itu supaya menghasilkan kualitas tetap oke, kuantitas nanti tambah. Daunnya agak lebar, tapi nun sewu dengan notabene bahwa di Lamu ini adalah top grade-nya tembakau di seluruh dunia, tembakau serindil. Yang varietas Kemloko ini, baik Kemloko 1, 2, 3 sampai Kemloko 5 itu bisa menjadi serindil semua. Kecuali cuaca bagus. Jadi kalau yang diambil itu yang daun yang nomor berapa sih Pak? Begini, jadi tembakau itu mulai dari pembibitan. Kita di orang Jawa, di kami, khususnya di Legosari itu ada 4 hal. Siti, Wiji, Wanci, Wahyu. Siti, kita harus mengenali tanah dulu. Karakter tanah seperti apa. Nah, ketika kita sudah mengenali karakter tanah, ada yang tanah berpasir, ada tanah liat, tanah berbatu, kemudian tanah wadas. Ketika tanah wadas, ini harus ketika kita sudah mengenali, oh ini ngonku, lemah ini wadas. Nah, nanti untuk pupuk kandang ini harus disesuaikan dengan karakter tanah. Kemudian ada tanah yang nyabuk, bahasanya nyabuk itu tanah yang gembur, tanahnya agak hitam. Nah, itu harus kita carikan pupuk kandang yang benar-benar kering, yang benar-benar sudah mati, sudah kering. Nah, itu kita mengenali siti. Nah, sebelum itu, ketika kita mengenali siti itu, ada prosesi-prosesi ritual yang dilakukan oleh petani. Jadi prosesi ritual untuk menanam tembakau itu ada beberapa. Pertama, among tani atau nyecel. Nyecel itu ketika kita akan menanam tembakau di salah satu lahan, kita sangat berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Bahwasanya bumi ini tidak pernah ingkar. Bahwa bumi ditanami tembakau pasti nanti akan tumbuh tembakau yang bagus. Asal nanti kita rawat dengan perasaan dan dengan hati. Nah, sebelum kita menanam, kita belum nuhun dulu. Kita belum nuhun dulu. Kita selamatan di situ. Nah, pantangan yang kita hindari itu ada 2 hal. Pertama adalah sangar tahun, yang kedua nahas orang tuanya. Sangar tahun itu tanggal 1 Muharram. Kami Desa Legosari, masyarakat Desa Legosari, masyarakat Lamu ini masih menganut kalender Aboge. Jadi tanggal 1 Muharram berdasarkan penghitungan Aboge itu tidak kita lakukan untuk memulai aktivitas apapun.
baik menanam tembakau, lekas dan lain sebagainya. Kemudian nahas ini kalau orang tuanya sudah tidak ada atau sudah meninggal, nah hari meninggalnya orang tua itu tidak diperkenankan untuk memulai aktivitas, memulai misalkan untuk nyacel, kuwi nek iki sangar tahun Jumuah Wage. Nah ini Jumuah Wage itu kita hindari dulu. Kalau orang tuanya masih ganap, ya selain hari Jumuah Wage. Nah kita nunggu dulu dengan ini. Setelah itu nanti kita ada yang dinamakan among tebal. Among tebal itu awal menanam tembakau. Awal menanam tembakau. Nah itu penghitungannya sama. Jadi tidak sangar tahun dan tidak apes. Tidak nahas. Penghitungannya menanam tembakau itu kita mengambil karena tembakau itu akan dipetik daunnya, akan daunnya yang akan dimanfaatkan, sehingga kita ada penghitungan. Oyot, uwit, godhong, uwoh. Oyot, uwit, godhong, uwoh. Nah kita mencari yang nanti di perputarannya itu pas daun, godhong gitu. Oyot, uwit, godhong, uwoh. Oyot, uwit, godhong, uwoh. Oyot, uwit, godhong misalkan. Itu hitungan dari pedoman apa, Pak? Metu dino lan pasaran. Taruhlah yang punya rumah, yang punya rumah. Bukan. Jadi saya akan memulai menanam itu. Satu, sangar tahun sudah kita pakai. Ya. Kemudian kita memilih hari. Misalkan Minggu Kliwon. Minggu itu pasaran berapa, Kliwon berapa, jumlahnya berapa gitu. Nah, misalkan Minggu itu 5. Minggu 5, Kliwon 8. 13. Oh, dihitung gitu. Ya, itu dihitung. Oyot, uwit, godhong, uwoh. Oyot, uwit, godhong, uwoh. Oyot, uwit, godhong, uwoh. Oyot. Nah, ini kan jatuhnya di oyot. Saya aja Minggu Kliwon, boleh meneh gitu. Itu. Nah, ubur rampe yang dibawa oleh petani itu sego bakar campah pedek. Sego bakar campah pedek itu adalah tumpeng kecil, kemudian di situ ada campah pedek. Campah pedek itu dari ikan laut yang kecil-kecil itu. Itu pedek. Kemudian cambahnya itu adalah lunglungan. Lunglungan itu adalah biji-bijian, biji kapri, biji buncis, biji apa. Nah itu keyakinan kami bahwa itu bisa iso merambat, iso ngelung gitu. Iso merambat, iso ngelung. Nah, sego bakar campah pedek itu sangat tidak dilupakan dan turun-temurun dari kakek moyang kami, bahkan sebelum Republik ini merdeka, kakek moyang kami sudah melaksanakan itu. Kami pernah sering sharing dengan sesepuh sini, Mbah Haji Yasto, umurnya sekarang sudah 98 tahun. Beliau kecil, beliau kelas 3 SD, sekolah rakyat dulu. Beliau sudah diceritain oleh kakeknya. Ya sekitar umur 12 tahun lah taruhlah. Umur 12 tahun Mbah Yasto umur 12 tahun, dulu kakeknya pernah bercerita. Jadi ubur rampe campah pedek itu memang sudah ada. Perhitungan abuki sudah ada. Dan Mbah Yasto kecil itu dulu kakek moyangnya juga sudah menanam tembakau. Sudah menanam tembakau. Oke. Itu sudah masuk di penanaman among tebal. Kemudian perawatan. Perawatan itu tembakau setelah ditanam, kemudian kita ada penyiangan, pembersihan rumput itu supaya tidak nanti mengganggu tanaman tembakau. Nah, kemudian nanti masuk di bulan Juni-Juli itu nanti masuk di di skedul yang dinamakan topping dan topping itu adalah pemangkasan bunga. Pemangkasan bunga. Taruhlah saya mempunyai lahan yang sekitar mungkin pohon tembakau itu bisa muat sekitar 3.000. Saya seleksi dulu. Ini saya harus seleksi kira-kira 20 batang saya seleksi. 20 batang itu saya milih benar-benar tembakau yang super, yang terbaik, sehat pohonnya, sehat daunnya dan lain sebagainya dengan pengenalan kami. Nah, itu nanti yang akan dijadikan bibit untuk tahun depan. Bibit untuk tahun depan. Dipilih dulu dari awal ya? Dipilih dulu.
kita kenali dulu. Oh, ki sehat. Oh, ki apik godhonge. Nah, kita tunggu lagi sampai nanti di masa topping pemangkasan bunga itu daunnya kok masih utuh dan pohonnya masih kencang, segar dan lain sebagainya. Itu yang kita pelihara untuk persiapan benih untuk tanam tahun berikutnya. Ini yang diambilnya bijinya Pak? Bijinya. 2 sendok teh itu sekitar jadi 1 hektar. 12.000. Pernah ada analisa dari Dinas Perkebunan menghitung biji itu per 2,5 gram atau 4 gram. Itu ada 12.000 butir. Tapi apakah hidup semua itu Pak? Hidup semua. Asal kita harus benar-benar selektif dan kita mengenali untuk memelihara pohon yang akan kita pelihara bijinya itu benar-benar kita mengenali. Tidak ada virus di situ, kemudian tidak ada busuk akar, busuk daun, busuk batang. Kita kenali betul. Nah, itu dari petani saudara-saudara petani kami sampai saat ini ketika mereka memelihara biji tembakau itu 99% tumbuh semua dan jadi semua. Dan itu dia tidak akan berevolusi, artinya dia tidak akan kawin silang dengan. Nah, ini yang paling penting. Ketika kita menanam varietas kemoko, tahun kemarin misalkan, tahun kemarin saya menanam varietas kemoko 1. Nah, sampai saya tanam, kemudian tumbuh menjadi besar, saya harus hafal betul. Oh, iki wis kawin burung iki. Nek godhonge ketoke urung kawin iki, seh. Ajek kaya sing dhisik. Nah, kalau sudah kawin, sudah misalkan terkontaminasi, misalkan ada lebah dan lain sebagainya, itu kan terjadi perkawinan silang. Nah, ketika sudah terjadi perkawinan silang, ojo iki wis maleh, gitu bahasa petaninya. Wis maleh, sudah berubah. Sudah berubah. Kadang kan di lahan pertanian itu tidak sama kan. Artinya tidak sama. Kita menanam itu tidak langsung 100% bisa hidup semua. Kadang 80% hidup, yang 20% mungkin terserang hama, ada penyakit dan sebagainya. Sehingga nanti di penyulaman itu kadang nanti petani punya kita sudah habis. Pembibitan punya kita sudah habis, kadang kita beli. Karena yo eman-eman kan ada pupuk kandangnya Rakate Podo nek ora disulami, mungkin ora disulami mbako, disulami sayur kan tidak hidup. Meskipun hidup dia tidak produktif. Karena kaitannya dengan Pranoto Mongso juga. Pranoto Mongso yang sangat berpengaruh. Nah, topping dan wiwilan. Setelah topping dan wiwilan itu pemangkasan yang ada di sela-sela antara batang dan daun. Tunas-tunas kecil itu. Tunas-tunas kecil. Ini kalau dipelihara atau ini dibiarkan, nanti kualitas daun ini tidak akan bagus. Nutrisi yang ada di tanah, kandungan nutrisi yang ada di tanah dari pupuk kandang dan lain sebagainya, seharusnya dia hanya terserap oleh sekitar 20 daun, berhubung ada tunas yang dibiarkan, sehingga ini nutrisi ini akan ikut dimakan oleh tunas-tunas ini. Tapi kan itu bukan kematian ya Pak? Bukan kematian. Bagian dari tembakau juga. Bagian dari tembakau dan ini harus kita pangkas. Berarti tembakau itu yang dipilih memang yang lurus ya Pak? Ya. Bukan yang bercabang, bukan ya Pak? Bukan, kalau yang bercabang itu tidak bagus. Dia cenderung nanti mudah dan kadar airnya masih terlalu tinggi sehingga nanti di proses perajangan dan pemeraman tidak baik. Ini tadi sampai ke proses pemotongan. Topping. Kemudian wiwilan. Wiwilan ini dalam satu musim paling tidak 5 kali. Jadi petani mengadakan kegiatan wiwilan itu mulai dari tumbuh tunas pertama setelah topping pemangkasan bunga itu sampai 5 kali. Sampai 5 kali per 1 minggu. Per 1 minggu. 1 minggu pasti sudah tumbuh, 1 minggu tumbuh. Meskipun ini sudah di wiwil, ini nanti akan tumbuh lagi. Sebelum kadar nutrisi atau zat yang ada di tanah itu habis, dia masih akan tumbuh terus. Nah, sekarang masuk di masa panen. Panen itu biasanya masuk di mangsa karu. Karu itu mulai tanggal 2 Agustus sampai tanggal 23 Agustus. Panas-panasnya. Panas. Sudah agak adem. Panas itu mangsa kesiji, umurnya 40 hari, 42 hari. Malahan gitu. Kesiji itu pas panas-panasnya. Nah, mangsa kesiji itu
petani kami, warga kami itu sangat mengenali berhubung panas matahari yang sangat menyengat, kemudian tanah ini juga panas. Petani itu dengan insting petani dari kakek moyang kita dulu, itu dengan insting petani, tanah itu digemburkan, Mas. Digemburkan, diceker-ceker gitu. Diceker-ceker supaya ini akar pohon tembakau ini supaya tidak ini terlalu panas. Dan pada malam harinya itu bisa menyerap embun. Bisa menyerap embun sehingga nanti kalau diceker-ceker gini, tanahnya diceker-ceker kemudian digemburkan lah ya. Didangir digemburkan, kualitasnya bagus. Godhong tembakau ini soalnya, Mas, mesinnya banyak, kemudian nanti di pemeraman bagus sekali. Kalau warna kuning ya kuning cerah, kalau merah juga merah cerah, dan aromanya karena akar tembakau ketika malam hari kemudian daun tembakau ini nanti terkena embun malam, kemudian embun ini kan sampai netes, Mas. Sampai netes, netes ini nanti di pangkal pohon itu yang terserap dan membantu pertumbuhan pohon tembakau itu. Sedetail itu ya, Pak. Sedetail itu. Luar biasa. Sedetail itu dan ini petani sangat mengenali. Misalkan saya mempunyai tenaga kerja atau saya mempunyai sekarang mempunyai anak menantu misalkan. Boleh kira kesiji hawane panas. Ya ora ketung olo-olo ki mbakune diorari. Lemahe diorari. Tapi hanya sekedar digembur-gemburkan ini. Digembur-gemburkan gitu. Amin piye, Pak? Kesiji ki hawane gue panas-panas. Ojo mesake mbakune. Jadi bahasanya nun sewu, petani tembakau itu dengan tembakau itu menganggap bahwa itu adalah bukan hanya sekedar tanaman yang kita tanam, tapi begitu kita menghargai dengan tembakau itu. Mesake mbakune. Itu ya. Mesake. Priye, Pak? Kae golek pacul sing cilik kan njupuk lemah diorari. Mesake mbakune ning nganggo njebak gaplek. Wong dhuwur yo panas, sing hawane panas, bumine yo panas mongso kesiji kuwi. Mbakune ki ora oleh embun. Nek cara oleh embun, kuwi sing tok kepangan karo godhong tok. Oyote kuwi engko ora oleh embun. Mesake mbakune njupuk lemes gaplek. Nah, panen itu dimulai dari mangsa karo. Mangsa karo itu grade-nya, grade A dan B. A, B, C. A itu petikan paling bawah. Oh, malah paling bawah. Paling bawah itu namanya A, dan itu setelah dirajang nanti menjadi warna hijau. Oh. Karena pemeramannya hanya 1 malam. Petik sekarang, nanti malam besok pagi jam 2 sudah dipotong. Nah, itu ada selamatannya juga. Kita awal petik ada selamatannya. Awal ngerajang kita ada selamatannya. Nah, itu yang pertama. Kemudian setelah grade A ini kan mungkin 1 minggu atau 10 hari. 1 minggu atau 10 hari. Jadi begini, industri itu mengenali, oh iki jam mangsa karo. Mangsa karo iki mangsane petani ngampat. Ngampat itu petikan awal. Itu namanya ngampat. Iki udah ngampat. Petikan awal itu berarti petikan terbaik itu, Pak. Paling terendah, Mas. Grade paling rendah. A itu grade paling rendah. Oh, malah paling rendah. Grade paling rendah itu warnanya hijau. Nah, nanti industri mengenali berapa nih sih yang sudah masuk. Nah, estimasi kan kelihatan di sana. Kelihatan di gudang itu kelihatan. Misalkan dari Legok Sari. Legok Sari itu ada 180 hektar. Tapi yang ditanam oleh orang Legok Sari sekitar 450 hektar. Jadi sisanya itu kita beli dari desa sebelah. Yang zaman dulu itu desa sebelah itu ada tanah yang di atas, mereka agak malas-malasan garap, kemudian dijual ke orang kita. Nah, setelah A ini nanti B. B itu warnanya hijau tapi sudah agak kekuning-kuningan, kayak kacang hijau. Kacang hijau ini kan tidak terlalu hijau kan, agak ada kuning-kuningnya dikit. Itu sudah masuk grade B. Nah, kemudian setelah B ini nanti ada kemunculan. Jadi secara alami nanti petani itu petik pertama, kedua, dan ketiga. Petikan ketiga itu kalau cuaca bagus, diperam 2 malam sampai 3 malam, itu warna tembakunya itu jadi cerah, kuning keemasan. Kuning keemasan itu memang sudah masuk grade C.
Nah setelah grade C bersamaan dengan ini majunya Pranoto Mongso ini Mas. Nggih. Karo ini kan umurnya hanya sekitar 20 hari. Nggih. Ya sekitar 20 hari lah taruhlah. Sekitar 20 hari. Ini masuk di Mongso ketelu. Setelah tanggal 23 Agustus, tanggal 24 Agustus, ini sudah masuk Mongso ketelu. Nah, Mongso ketelu ini biasanya kalau cuaca bagus ya Mas, kita bicara cuaca bagus, pemeraman 4 malam, fermentasi 4 malam itu sudah tumbuh yang dinamakan jamur kuning. Itu tidak dimiliki oleh petani-petani di daerah manapun. Yang ada hanya di sini. di Meskipun sini. di daerah bawah misalkan Nggih. ada jamur kuning, nanti di ending dia tidak menjadi serindel. Jadi kategori serindel itu dari teksturnya, kemudian pegangannya, aromanya. Nah, itu menjadi serindel. Pak, maaf, enggak. Ketelu. Itu kalau minyak itu jangan tadi kan soal pengepalan ngepel tembakau tadi. Iya. Itu kalau minyak yang keluar dari tembakau itu memang murni itu apa disemprot Pak? Murni Mas. Jadi Legok Sari ini tembakau tidak ada residu bahan lain. Sama sekali. Sama sekali. Menurut saya mungkin ada yang bicara bahwa tembakau itu dicampuri dengan gula rafinasi misalnya. Ya, Di daerah sini zero gula. dan untuk insektisida Pak? Insektisida kita menggunakan varian. Ada tembakau rosok itu tembakau yang tidak, misalkan musim awal itu ada tembakau yang di lahan itu sudah kering itu kita ambil. Nah setelah kita ambil nanti kita keringkan, setelah keringkan dengan penjemuran matahari, nanti tembakau itu kita hancurkan. Setelah hancurkan nanti kita rendam, setelah rendam nanti bisa untuk pestisida. Misalkan obat cacing, kemudian ada yang dinamakan siput itu matinya dengan itu tembakau. Tembakau semprotannya yang ngangge tembakau. Iya. Luar biasa. Iya. Ada pengembangan daun tembakau yang rosok itu kemudian dikeringkan, dihancurkan, setelah kering itu dihancurkan, kemudian dikasih air, kemudian ada yang dinamakan oyot akar jenuh atau apa. Itu bisa untuk mengendalikan hama. Bisa mengendalikan hama pereng. Pernah ada itu yang mengembangkan itu. Kalau pupuk yang dipakai Pak? Pupuk kandang antara pupuk murni. Pupuk kandang itu ada yang dari sapi, ada yang dari kambing. Tergantung tadi itu kita mengenali sitinya ini. Pernah enggak pakai pupuk kimia gitu, enggak pernah ya Pak? Kimia itu tetap kita pakai. Tetap kita pakai. Misalkan 1 hektar TSP itu dipakai. TSP sudah jarang. Sudah. Yang paling yang masih kita gunakan itu seperti ZA. ZA sama urea. Nah, urea dan ZA itu setelah kita mengenali siti itu, oke nek pantasnya nek sing piye kudune nganggo ZA sithik. Oh nek lemah sing koyo ngene kudune nganggo urea. Dan pemakaiannya sangat minim sekali. Satu musim tanam itu kita ngasih pupuk kimia itu hanya 1 kali. Paling 1 pucuk sendok makan. Untuk 1 pohon. Hanya berapa gram saja? Jadi berapa? Betul Mas. Jadi sekitar 3.000 pohon. 3.000 pohon itu paling banter 50 kg. Itu 1 kali. 1 kali di umur sekitar di satu musim hari. Satu musim tanam ini. Satu musim tanam. Jadi penanaman tembakau itu yang penting wis duwe lemen pupuk kandang. Yang kedua wis duwe biji. Nah, untuk pupuk kimia itu sangat minim, apalagi nanti pengendalian insektisidanya untuk pengendalian wareng itu sangat minim sekali Mas. 1 hektar itu analisanya sekitar 15.000 pohon. Nah untuk pengendaliannya itu tidak menghabiskan setengah liter pestisida. Kita pilih-pilih Mas, artinya kita pilih-pilih, tidak semuanya harus kita kendalikan dengan apa semprot itu enggak, pilih ini warengnya ono sing akeh kono kae hanya itu kan. Dan 1 musim itu maksimal 2 kali. 1 musim itu maksimal 2 kali. Dan umur berapa itu Pak? Umur sekitar 90 hari lah. 90 hari. Kalau pupuk kimia itu biasanya 35 hari setelah tanam. Oh ya kira-kira 35 sampai 40 lah. 35 sampai 40 setelah tanam baru dikasih pupuk kimia itu. Dan kita tidak pakai pupuk yang namanya Ponska, SP36.
Hanya itu aja. Sing anyar-anyar wis 11 ra dimbo nggih. Nggih. Terus Nah. anu Pak, ini sudah habis panen kan Pak, terus untuk Nggih. penyimpanan Pak seperti apa nih Pak? Penyimpanan. Penyimpanan itu di petani hanya beberapa saat saja karena sudah terjadi transaksi. Jadi petani memeram tembakau sebelum ada regulasi yang sangat mengerikan ini. Nggih. Sebelum ketika petani petik dan petani sebelum petik itu pedagang sudah inden. Oh, Misalkan saya ada pedagang ke sini, Pak Topo sama amek kapan? Nyong ama let sesuk. Sekarang hari Kamis ya. Rebu sekarang, Rebu. Misalkan saya petik hari Sabtu, karena petik tembakau itu kan 1 minggu sekali dulu Mas. oh, D, A, B, C, D itu 1 minggu sekali. Saya nyong ama monggo jesuk setu. Usuk setu ama sama njaluk piro? Wah, ama esuk setu kok diregani ora. Sama njaluk piro sing usuk setu. Ini Pak Topo. Sampeyan pingin tes adol piro? Oke, sing amek bingi ka sing nang Rigat dan Setara Jangke kayak dituku 50. Sing setu menawa 75 kok sing setu 80. Itu Mas. Jadi transaksi tembakau kayak gitu. Yo aja ngawur sok setu 80. Iki dina Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, 4 dina nyong amek. Nah, mengko setu Minggu, Senin, Selasa. Ki jek pirang dina, paling ora jek 8 dina. Yo aja nek 80, nek 100 luwih. Ora apa ning nganu kok ameke di nganu ya. Ya. Gitu. Nah, nanti pedagang lain kesini lagi. Sing amek sing lebare nang dhuwur ke wis di nganu sapa? Di nganu karo Pak A. Mengko gonyong lebare ya. Gonyong gitu pedagang. Masya Allah. Gonyong lebare Pak A ya. Ora apa sesuai nek anu tak kabari, tak di WA, tak di SMS. Nanti ada pedagang lagi. Jadi pedagang itu ada 7 pedagang ber-KTA. Itu inden di salah satu petani tembakau itu sampai antri sampai 7 petikan. Itu yang dilakukan di daerah Regosa. Dan mutunya beda-beda ya Pak? Beda-beda. Makanya ada yang harga pasaran sekarang 50 per kilo tapi, gitu? per kilo. Tapi nanti wong Pak Topo sing nganu yang gini. Iki piro tembakau nganu rego tembakau saiki. Bakul-bakul ke sekarang itu 50, 55 atau tekan 100 yang sing ame sok setu gitu. Nah ini menjadi perangsang. Jadi nanti pengepul ini nanti akan berlomba gaji guri atau wis 100 nang tak golek sing kualitasnya mengko paling ora sak ndure Pak Topo. Wah ini bakul ini siang malam Mas. Grill ya? Dari jam rumah 3 ke rumah? dari Rumah ke rumah nih Pak? Dari rumah ke rumah. Jam 3 pagi itu bakul itu bergerilya Mas. Pak, untuk sistem penjualan itu Pak, apa tidak dijadikan satu semacam koperasi begitu? Enggak Pak? Belum. Kita belum mengarah ke itu. Jadi kita masih personal. Masih tradisional nih Pak? Iya, masih tradisional. Kita takutnya gini Mas, ketika kita nanti penjualannya secara komunal, nanti kita takutnya terkapitalisasi. Kalau komunal itu nanti tidak ada saingan harga. Betul. Kayak koperasi. Jadi ada standarisasi. Karena tersentral nih Pak. Iya, tersentral. Lah ngono sampean wis dilumpukke nang kono nek entuk 50, nek ora entuk ya wis kono. Gitu kan. Oh iya benar. Tapi nek nanti ada Mr. X beli tembakau saya. Kan Mr. X kan tuku tembakau Pak Topo piro? 100.000. Mr. Y nanti pasti akan mendengar. Nah, rata-rata tembakau pengepul itu nanti dia akan mempunyai bargaining posisi ketika dia mendapatkan tembakau yang kualitas bagus dengan grader, dengan bos-bos yang ada di bawah. Itu nanti mereka bisa menenteng sampai nyulut apa bos kena tembakaunya apa. Makanya siapa wi? Pak Topo. Ya, Pak Topo. Nanti dia juga bisa. Aku yang beli tembakau apa bos? Mr. Y ya. Mr. X bawa tembakaunya saya. Nanti Mr. Y saya juga punya bos. Makanya siapa sama? Makanya Pak Plotok. Delok makanya Mr. Y sama Mr. X disamakan. Apa ini Pak ini? Apa ini sing rawat? Nah, pengepul ketika jual di grader ini sudah dikasih label harga. Jadi harga itu dari pengepul. Di petani harga itu yang membuat rel harga itu petani. Karena petani itu menjadi grader semua.
Oh gitu ya. Petani itu grader semua. Yang dinamakan grader itu kan mengenali tembakau, Nggih. jenis tembakunya, kualitasnya. Gitu. Misalkan gini, ada pengepul yang rada rak guyon. Tembakau saya itu sudah masuk grade C. Grade C itu paling tidak kan harganya 100. Paling tidak itu 100. Nah, ana bakul ajar-ajaran. Pak, kayak kon sampean nyung maduk lho mbak kon sampean. Maduk ya kono nek dituku. Nyung sak-sake bakul sing ora ngarani. Kowe ora dituku sapa-sapa monggo. Tapi lho Pak kae. Ayo sampean kowe. Saya kan rada apa? Rada ngetes karo si bakul. Oh sampean kuwi sing cok sapa pasar. Di pasarne piro kae? 75 Pak. Wah yo sama aja guyon. Kok 75 Mbak kowe kritis sih kae dimatake kae. Totale laksi to kae Mbak kae. Gitu. Ini cuma 75 ndak. Aja piro Pak? Ah diitung ae. Nek sak total kok 20.000, berarti nek telung total ABC ki kan 75.000. Ning kok nyongke sene ki kandel. Godhonge waras, rupane barang lak yo jan ngemas to kae. Yo aja nek 75 ndak. Wis 100 kae. Ora wani Pak 100. Pas ngene Pak. 85. Mau ora 95, 100 dibuntel. Cakak listrik itu bahasa jadi ada kode-kode asik Gitu ya. cakak listrik Lempeng. cakak listrik itu kan lurus 100 pangin ya Mak kayak nyong tulis 100 mau nangis so nyong tinggal 5.000 yo 95 ngono Pak ki mengko tekan dhek anggo medun ki mbakku ki mengko paling iso 107 Des disimpen nang piro mbakku koyo ngene iki iki dhek ngendhek kon sapa wae ngomong kae Pak dene dhek ngendhek kon kae kayak kok dadine sih, angka jauh dihitung aja iki mangsane. Iki kira wis tanggal 24 Agustus, sarak ketelu. Oh gitu. Jadi asik Mas, asik. Jadi berdasarkan waktu itu sudah bisa diketahui kualitas tembakau ya Pak? Bisa. Grade-nya tadi Iya. Pak ya? Misalkan gini, nah itu tidak lepas dari perawatan itu. Tidak lepas dari perawatan yang ada di lahan pertanian, mulai dari perawatan dangir, kemudian topping, bibilan dan lain sebagainya. Jadi nanti sudah dimasuk mongso karo misalkan tanggal 20 Agustus saya petik. Nggih. Saya petik dengan kualitas bahan tembakau daunnya itu kandel-kandel. Nggih. Ada pedagang ke sini. Amek Pak, amek iki. Oke weton ndi? Weton itu petikan dari daerah mana gitu. Yang dikenali oleh petani misalkan ada ngeringin, ngesong, semunyuk, sekelenteng, sekinceng dan lain sebagainya. Nama lahan. Nggih. Ki kok anu ngeringin. Wah, mesuai akeh tandurane rada gasik mun sampean jan pas le nandur. Oh, jan matur nuwun iki nandur kok pas awane apik aja iki bakune kok kenceng-kenceng keset. Jadi ikutan piro Pak iki wong ngene iki? Ikutan. Nah, yang tanya itu pengepulnya. Pengepulnya nggih. Sama ngudang piro Pak iki, Pak? Lagi iki ngono ya, iki nyong amek iki tanggal 20 Agustus iki. Lagi mung nek bahan iki nek cara tak impuli mang iki kok kaya gelem. Anak di Bang iki lanjut tekan ketelu to iki. Iki komisi plus iki. Ayo mana bahan iki, anjus piro kudangan iki. 150 mau ketengah. Gitu. Ojo Pak, dan pengepul itu benar-benar berani spekulasi. Benar-benar berani spekulasi. Pak, kalau pengepul itu mereka setornya kemana Pak? Ke pabrik apa? Macam-macam. Ada yang gudang garam, ada jarum, ada sukun. Kalau dulu ada Noroyono. Kalau harga dari pengepul itu ditetapkan dari mana Pak? Dari pabrik apa dari? Begini, jadi pertembakan di Temanggung sebelum masuk musim panen, pemerintah daerah, legislatif, perwakilan industri, perwakilan petani kita duduk satu meja. Petani menanyakan, Pak, pabrik, sampean berhubung pabrik, misalkan gudang garam, kita tunjuk saja, Pak gudang garam, Pak perwakilan gudang garam, besok itu pabrik sampean butuh berapa ribu ton? Oh sekian ribu ton, oke, Mas Jarum berapa? Itu. Nah, grade standar dari industri berapa? Per grade 20.000, misalkan petikan pertama itu 20.000, tapi praktek di lapangan tidak 20.000, bisa 25, karena kualitas. Asumsi pabrik, ketika petikan pertama itu pasti kan hijau yang tidak segar gitu, tapi real di lapangan ternyata tidak hijau beneran, sudah agak kekuning-kuningan, masuk grade. Kalau A itu plus, kalau B belum. Jadi harga bisa 30, 35 gitu.
malah lebih tinggi. Lebih tinggi. Dan itu disesuaikan ketika petikan pertama itu nanti hijau agak ke kuning-kuningan. Nah, kayak aromanya gantane apa ya? Ketiga kok bos. Itu. Jadi nanti harga secara otomatis terdongkrak. Terdongkrak dengan sendiri. Nah, pengepul itu tidak lepas dari grade petani. Tidak lepas dari grade petani. Berdasarkan Pranoto Mongso juga ya. Kemudian kualitas bahan dari petani itu seperti apa. Nah, tadi saya sampaikan bahwa rel untuk membuat harga itu dimulai dari petani. Dari petani. Jadi petani sudah mengenali sendiri. Petani itu dengan insting petani. Rata-rata itu sudah mengenali. Artinya gini, ketika terjadi dinamisasi di produksi tembakau itu, petani tetap tidak dirugikan kan Pak, berarti kan Pak? Kalau tidak ada regulasi, petani tidak dirugikan. Ya kita berada di luar Regulasi. dulu. Ya. Kita regulasi kita bahas nanti di sesi berikutnya. Ketika seperti itu berganding posisi petani tembakau itu, ketika petani masih dengan kencang, dengan gagah mempunyai berganding posisi, kemudian petani yang menentukan harga untuk kos produksi berikutnya, ini petani diuntungkan. Nyadak lah. Nyandak, cukup nyandak gitu. Cukup nyandak.